Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat belajar, masih bisa tersenyum ceria untuk menuntut ilmu bersama-sama di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ibu berada di lingkungan sekolah, di halaman sekolah yang penuh dengan tanaman. Karena hari ini kita akan belajar mengenai tanaman sekitarku. Kita masih di tema 7 mengenai benda, hewan, dan tanaman sekitarku. Tapi kita akan masuk ke subtema 3 mengenai tanaman di sekitarku. Kamu bisa lihat ibu berada di antara tanaman-tanaman yang ada di sekitar ibu. Ya. Nah, seperti biasa jika kamu membuka videonya di pagi hari, mudah-mudahan anak-anak ibu sudah mandi, sudah berpakaian yang rapi, sudah duduk dengan rapi, dan juga sudah sarapan pagi. Kalau anak-anak ibu menyaksikan videonya di siang hari, anak-anak ibu tentunya sudah makan siang dan sudah sholat bagi yang beragama Islam. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kita akan berdoa dulu. Ya, agar ilmu yang mau kita pelajari ini akan mudah kita mengerti, akan mudah kita pahami bersama-sama. Bagi yang beragama Islam, doanya seperti biasa. Kemudian bagi yang beragama non-Islam, berdoalah menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing. Sekarang kita akan berdoa dulu. Berdoa, kita mulai. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak bisa saksikan ibu berada di antara pepohonan, tanaman, dan bunga yang ada di sekitar ibu. Jika kita berada di lingkungan seperti ini, ya, akan terasa sangat nyaman, udara akan segar, suasana juga akan sejuk. Ya, jika di sekolahmu banyak tanaman, kamu harus bersyukur, ya, karena diberi oleh Tuhan, diberi oleh Allah, ya, kesempatan untuk berdampingan dan hidup dengan tanaman-tanaman di sekitar kita. Ya, seperti sekarang ibu senang sekali karena di sekitar ibu terlihat sangat hijau, pemandangannya juga sangat bagus. Nah, ya. Nah, baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di subtema ini mengenai tanaman di sekitarku. Nah, kamu bisa lihat sekarang ibu berada di mana? Ibu berada di halaman sekolah yang penuh dengan tanaman. Di samping ibu ada tanaman juga, di belakang ibu juga ada tanaman. Ya, jadi tanaman itu adalah bagian dari benda hidup. Ya, seperti kemarin kita bilang benda hidup itu bisa disebut juga makhluk hidup. Kamu juga sudah tahu bagaimana ciri-ciri benda hidup itu. Dia akan tumbuh, berkembang biak, perlu makanan, perlu udara untuk bernafas, perlu cahaya matahari. Nah, di samping ibu ini ada pohon bunga. Nah, di belakang ibu juga ada pohon. Jadi itu adalah sebagian dari tanaman yang bisa kamu lihat. Nah, kita harus merawat tanaman yang ada di sekitar kita. Kalau umpamanya di rumahmu atau di halaman sekolahmu terdapat banyak tanaman, terdapat banyak bunga, kita harus merawatnya bersama-sama. Merawatnya seperti apa? Tentu saja dengan cara menyiramnya, memberi pupuk tentunya agar tanaman bisa tumbuh dengan subur dan bisa berkembang biak dengan baik. Kita harus merawat tanaman kita, jadi harus melakukannya dengan hati yang senang agar tanamanmu bisa tumbuh dengan baik juga. Nah, seperti yang dilakukan teman-temanmu dalam buku temamu ini, ya, dalam buku tema ini ada Udin yang membantu ibunya merawat tanaman dengan cara rajin menyiramnya pada pagi hari dan sore hari. Karena tanaman itu membutuhkan air untuk hidup dan berkembang biak. Nah, kamu juga bisa melakukannya di rumah dengan ibumu, dengan kakakmu, atau siapapun di rumahmu untuk merawat tanaman. Jika rumah kita penuh dengan tanaman, jika sekolah kita penuh dengan tanaman,
maka suasana pun akan menjadi lebih sejuk, udara menjadi lebih segar, rumah dan sekolah juga terlihat lebih asri dan lebih indah. Nah, umpama kamu melihat temanmu sedang menyiram tanaman di depan kelas atau di halaman sekolah, kamu bisa memujinya. Umpamanya temanmu bernama Beno. Beno, kamu rajin sekali. Tanaman di depan kelas kita menjadi subur karena kamu rajin menyiramnya. Nah, Beno pun bisa menjawab, terima kasih, kita bisa melakukannya bersama-sama. Nah, itu adalah ungkapan pujian yang kita berikan kepada teman kita yang rajin. Atau umpamanya di rumahmu, ibumu rajin merawat tanaman, banyak sekali bunga-bunga yang ada di rumahmu. Kamu bisa memuji ibumu, memuji kakakmu. Umpamanya, ibu tanamannya subur sekali, ibu memang pandai merawat tanaman, ibu memang ibu yang hebat. Nah, seperti itu. Itu adalah kalimat-kalimat pujian yang kita berikan kepada orang lain. Kalau tadi kepada ibumu, kepada temanmu, bagaimana mereka merawat tanaman agar menjadi subur dan rumah kita pun menjadi indah. Di samping benar-benar merawat tanaman, kamu juga bisa membuat kerajinan atau prakarya tentang tanaman. Kamu bisa membuat sebuah karya, membuat pohon dari kerajinan. Namanya kamu membutuhkan gunting, kertas atau karton tentunya, kemudian juga lem, ya, penggaris, pensil untuk membuatnya. Kamu buat polanya dulu, kemudian kita gunting, kemudian kita lem. Nanti di video pembelajarannya ada caranya bagaimana kamu membuatnya. Anak-anak ibu boleh melakukannya dan memperlihatkannya kepada gurumu sebagai hasil karyamu membuat pohon dari karton atau dari kertas. Jika hasil pekerjaan temanmu, hasil prakaryanya bagus, kamu boleh saja memujinya. Umpamanya temanmu namanya Dina. Dina, bagus sekali hasil karyamu. Bagaimana ya cara membuatnya agar punyaku juga seperti punyamu? Nah, sebagai seorang teman, Dina juga akan memberi tanggapan atas pujian temannya. Umpamanya, terima kasih Ana, nanti akan kubantu bagaimana cara membuatnya. Jadi kita harus memberi tanggapan jika kita mendapat pujian dari orang lain. Tanaman itu memiliki bagian-bagiannya, ya. Umpamanya ibu bawa ini seperti ini adalah bagian dari daun dari tanaman. Ini adalah daunnya, ya. Kemudian ini adalah tangkainya, ini rantingnya, ini adalah daunnya. Ya, kemudian juga ada namanya bunga. Jadi tanaman itu memiliki bunga. Jika tanaman itu memiliki buah atau pohon memiliki buah, nah ini adalah contoh dari buah dari sebuah pohon. Ya, ini contoh belimbing. Jadi ada buahnya, ada juga tanaman yang memiliki bunga seperti ini. Ya, tapi tentunya tanaman itu memiliki daun, ya, tanaman itu memiliki daun, ini adalah daunnya. Dan kalau yang di belakang ibu ini adalah tanaman-tanaman atau bunga yang memang tidak memiliki bunga, hanya daun-daun saja. Tapi itu adalah bagian dari tanaman. Ya, seperti ini adalah daun, ini adalah batangnya, ini batangnya. Ya, ini adalah daun dari tanaman. Agar tanaman itu bisa tumbuh dengan kuat, tanaman tentu memiliki batang yang kokoh. Kemudian juga dia memiliki akar yang terdapat di tanah, kemudian masuk ke dalam tanah untuk dia tetap berpegang sehingga pohon itu tetap tumbuh dengan baik. Ya, di setiap tanaman itu dia memiliki akar untuk menyerap makanan juga tentunya, karena makanan tanaman itu berasal dari tanah. Ya, kalau kamu memberi pupuk tentu memberinya di tanah. Nanti akar-akar lah yang akan menyerap tanaman itu sehingga tumbuhan, tanaman, batang bisa tumbuh dengan baik. Ya, jadi ada batang, ada akar, ada batangnya, ada ranting, ada putik atau bunga juga, ada buahnya nanti tentunya. Nah, dalam buah nanti ada biji. Nah, biji itulah nanti yang membuat tanaman itu berkembang biak. Ya. Tapi jika tanaman itu tidak memiliki buah, dia akan berkembang biak dengan cara yang lain. Dengan cara berkembang biak dengan cara tunas, dia akan munculkan tanaman baru, tanaman tunas namanya. Kemudian juga bisa dengan menggunakan spora. Spora itu adalah sesuatu yang terdapat atau bibit yang terdapat di bunga.
nanti dia akan jatuh, kemudian sampai ke tanah dia akan tumbuh sendiri. Jadi ada beberapa cara tanaman itu berkembang biak, ya, bisa dengan biji, bisa dengan tunasnya, bisa dengan umbi seperti kentang, dia akan tumbuh sendiri, ya, dengan umbinya, dengan kentangnya. Kemudian juga bisa dengan spora, dia akan jatuh, kemudian dia akan tumbuh. Nah, jadi itu adalah sebagian dari cara tanaman itu berkembang biak. Berkembang biak itu apa kemarin? Berkembang biak itu membuat tanaman semakin banyak. Nah, sekarang tugasmu, kamu memilih 5 sampai 6 buah daun yang berbeda pohonnya. Umpamanya dari daun pohon rambutan, kemudian daun pohon jambu, atau yang lainnya. Sehingga terkumpullah 6 macam jenis daun yang berbeda tentunya batangnya. Kemudian nanti kamu juga bisa membuat dadu. Kemarin kita membuat dadu belajar mengenai puluhan dan satuan. Kali ini kamu akan membuat dadu mengenai bagaimana tanaman itu berkembang biak, ya, dengan cara menggunakan bijinya. Kemudian dia akan bertunas, mengeluarkan akar, bertunas lagi hingga nanti besar. Nah, kamu bisa membuat dadu itu seperti ini, ya. Nah, ini ada ibu contohnya, di buku temamu juga ada. Nanti di video pembelajaran juga ibu buatkan. Nah, ini adalah contoh pola dadu yang akan kamu buat. Nanti kamu juga harus membuat gambarnya dengan kemampuanmu sendiri. Ya, bagaimana kamu berkreasi untuk membuat gambar tanaman ini untuk berkembang biak. Ya, nanti kamu coba buatkan dadunya, atau kamu bisa minta tolong pada ayah ibumu untuk mengajarkanmu, tapi kamu tetap melakukannya sendiri. Ya, anak-anak ibu pasti bisa, karena ibu tahu anak-anak ibu semua adalah anak-anak yang hebat, anak-anak Indonesia yang pintar dan berkreasi, memiliki inovasi untuk berkembang dengan baik sehingga makin hebat. Di samping itu nanti anak-anak juga bisa melakukan gerakan-gerakan, ya, gerakan-gerakan dari menirukan bagaimana tanaman itu tumbuh, mulai dari dia menjadi biji, kemudian mengeluarkan tunas sedikit, kemudian mengeluarkan akar. Nanti bisa anak-anak tirukan gerakannya sehingga anak-anak bisa menciptakan suatu kreasi gerakan yang hebat tentunya berdasarkan bagaimana pertumbuhan dari sebuah biji yang mengeluarkan akar dan akhirnya menjadi sebuah pohon. Gerakan ini jika anak-anak ibu lakukan berulang-ulang, ya, nanti akan menciptakan suatu gerakan tarian atau gerakan yang menyerupai gerakan olahraga. Ya, kalau sering-sering kita lakukannya atau berulang-ulang, nanti gerakannya akan menjadi lebih bagus, lebih indah tentunya. Mulai dari pertama dia sebuah biji, kemudian mengeluarkan akar, mengeluarkan tunas sampai dia tumbuh besar dan berkembang. Nanti akan menjadi sebuah tarian atau gerakan olahraga yang tentunya akan membuat tubuh anak-anak ibu menjadi sehat. Nanti ada video pembelajarannya yang bisa anak-anak ibu saksikan, yang sengaja ibu buatkan untuk anak-anak, supaya anak-anak ibu semua bisa lebih paham, bisa lebih mengerti bagaimana cara membuat gerakan-gerakannya. Kemudian juga bagaimana cara anak-anak ibu membuat dadunya, juga membuat pohon dari kertas atau karton yang sudah ibu terangkan tadi. Nah, sekarang kita akan saksikan videonya supaya anak-anak ibu lebih mengerti apa materi pembelajaran kita hari ini. Mari kita saksikan video pembelajarannya yang ibu buatkan untuk anak-anak ibu semua. Tema 7. Benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 3. Tanaman di sekitarku. Tanaman di sekitarku. Hari ini udara terasa segar sekali. Tanaman hijau beraneka ragam menyejukkan suasana. Rumput terhampar dan daun-daun melambai tertiup angin. Bunga-bunga bermekaran menambah indah pemandangan. Tuhan menganugerahkan alam yang indah bagi kita. Kita wajib bersyukur atas karunia-Nya. Aneka tanaman hidup berdampingan dengan hewan dan manusia. Tanaman termasuk benda hidup. Mari mengenal berbagai tanaman di sekitar kita. Pembelajaran 1. Merawat tanaman. Udin sedang membantu ibu merawat tanaman.
Setiap sore, Udin bertugas menyiram tanaman. Udin melaksanakan tugasnya dengan senang hati. Udin merawat tanaman dengan baik. Udin menyayangi tanamannya. Tanaman di halaman rumah Udin tumbuh subur. Tanaman tersebut berbunga warna-warni. Halaman rumah Udin terlihat lebih indah. Perhatikan teks yang kita baca tadi. Apa saja aturan merawat tanaman yang kamu temui dalam teks tersebut? Tuliskan pada tempat berikut ini. Kamu baca kembali teksnya. Perhatikan kembali gambar dan teks di atas. Udin selalu membantu ibu merawat tanaman. Ibu sangat senang dan bangga dengan Udin. Ibu sering memberikan pujian kepada Udin. Berikut ini contoh pujian yang diberikan ibu. Udin, kamu memang anak yang rajin. Ibu bangga sama kamu. Terima kasih, Bu. Udin juga sangat bangga terhadap ibunya. Ibunya sangat rajin dan pintar dalam merawat tanaman. Udin sering memberi pujian kepada ibunya. Ibu hebat sekali. Tahu cara merawat tanaman dengan baik. Terima kasih, Udin. Apakah kamu juga rajin merawat tanaman? Tanaman hidup dapat menambah keindahan sekitar. Tanaman buatan dapat dijadikan hiasan. Mari berlatih membuat tanaman dari kertas sebagai hiasan. Siapkan alat-alat berikut terlebih dahulu. Pertama, gunting. Kedua, kertas atau karton berwarna. Ketiga, lem. Lakukan langkah-langkah berikut ini. Pertama, gunting kertas atau karton warna sesuai kebutuhan. Kemudian, lipat karton seperti contoh. Ketiga, jiplak pola tanaman seperti contoh. Keempat, gunting sesuai pola. Kelima, lipat bagian kertas sesuai garis. Keenam, cobalah membuat gambar tanaman tersebut berdiri. Pembelajaran 2. Perhatikan percakapan di bawah ini. Hai Dayu, kamu sedang apa? Hai Siti, aku sedang menyiram tanaman. Indah sekali tanaman ini. Kamu rajin sekali, Dayu. Terima kasih, Siti. Tanaman ini tumbuh indah karena aku sayang dan rajin merawatnya. Boleh aku membantumu, Dayu? Tentu saja boleh. Ayo Siti, bantu aku merapikan tanaman ini. Siti, kamu memang anak yang baik dan suka menolong teman. Dayu, kamu anak yang rajin dan selalu membantu orang tua. Kalian memang anak-anak yang hebat. Ibu bangga dengan kalian berdua. Perhatikan kembali teks percakapan tersebut. Temukan kalimat pujian yang ada pada teks. Pertama, apa ungkapan pujian yang diberikan Siti kepada Dayu? Kedua, apa ungkapan pujian yang diberikan Ibu Dayu kepada Siti? Ketiga, apa ungkapan pujian yang diberikan Ibu Dayu kepada Dayu? Dan keempat, apa yang sebaiknya kita katakan jika ada yang memuji kita? Kita harus memelihara tanaman di sekitar kita. Kita harus mengenal tanaman agar dapat merawat dengan baik. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar sebuah pohon. Ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buahnya, dan juga ada biji. Amati lingkungan sekitar sekolahmu. Ambillah 5 contoh daun tanaman di sekitar sekolahmu.
Tempelkan dan beri nama tanaman tersebut pada buku latihanmu. Mari kita membuat dadu tentang gerakan tanaman. Ini adalah pola dadunya. Gunakan dadu untuk bermain menirukan gerakan tanaman. Lemparkan dadu, kemudian tirukan gerakan sesuai gambar yang muncul. Berlatihlah terlebih dahulu. Lakukan pemanasan sebelum melakukan kegiatan ini. Perhatikan gambarnya, kemudian gerakannya adalah posisi duduk, badan membungkuk sampai lantai, tangan di depan muka. Kemudian, posisi duduk, badan membungkuk sampai lantai, tangan dikedepankan. Berikutnya, posisi duduk, tangan di samping, kemudian posisi duduk, tangan di belakang, badan melengkung ke belakang, pandangan ke atas. Perhatikan gambarnya, sesuaikan gerakannya. Kemudian posisi berdiri, kedua tangan diangkat ke atas. Terakhir, posisi berdiri, kedua tangan diangkat ke atas. Dibuka, ditutup, seperti gerakan daun tertiup angin. Perhatikan gambarnya. Gerak tanaman sungguh indah. Gerakan tersebut dapat dijadikan gerakan tari dan olahraga. Gerakan tanaman sangat beragam. Semua gerakan tanaman merupakan ciptaan Tuhan. Kita wajib bersyukur dengan cara menjaga dan merawat tanaman. Baiklah anak-anak, tadi anak-anak ibu semua sudah menyaksikan video pembelajarannya. Anak-anak ibu semua sudah mendengarkan apa yang ibu jelaskan tentang materi kita hari ini mengenai tanaman di sekitarku, tanaman yang ada di sekitar kamu. Juga ada tugas-tugas yang harus anak-anak ibu lakukan. Seperti biasa, lakukanlah sendiri dulu. Jika kamu kurang mengerti, kurang paham, kamu bisa bertanya pada ayah ibumu, kamu bisa bertanya pada kakakmu, atau kamu bertanya pada gurumu. Ya, atau anak-anak ibu bisa menonton video ini kembali. Nah, ibu rasa pembelajarannya cukup sampai di sini. Kemudian ibu juga tidak bosan-bosan mengingatkan anak-anak ibu semua, jika anak-anak ibu ingin bepergian, gunakanlah maskermu dengan benar, ya, pasanglah maskermu ya dengan benar, kemudian rajinlah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau anak ibu menggunakan hand sanitizer atau tisu basah. Menghindarlah dari orang-orang ramai atau kerumunan, ya, jangan datang ke kerumunan. Buatlah jarak dengan orang lain saat anak-anak ibu berdiri, saat anak-anak ibu duduk, atau saat anak-anak ibu mengantri, supaya anak-anak ibu tetap sehat, tetap terjaga kesehatannya, terhindar dari penyakit. Jika anak-anak ibu ingin berolahraga di luar rumah, tentu saja boleh, tapi tetap menggunakan maskermu dengan benar. Setelah itu masuk ke rumah, jangan lupa untuk mencuci tanganmu dengan sabun dan air mengalir. Jika tidak ada keperluan yang penting sekali untuk anak-anak pergi keluar rumah, tetaplah di rumah, ya. Yang belum bisa membaca atau belum belajar membaca, rajin-rajinlah berlatih membaca agar kamu bisa pintar seperti teman-temanmu yang lain, agar kamu bisa lancar membaca seperti teman-temanmu yang lain. Yang sudah pandai membaca tetap harus rajin membaca, ya, membaca buku cerita, membaca komik, membaca buku pelajaran tentunya, membaca majalah ataupun membaca koran, supaya ilmu yang kamu miliki akan lebih banyak, kamu akan lebih pintar, akan lebih hebat lagi. Atau bisa juga anak-anak ibu menonton TV, karena pada siaran TV terdapat juga materi pembelajaran untuk anak-anak sekolah. Atau akan lebih bagus lagi jika anak-anak ibu bisa membantu ayah dan ibu di rumah, merapikan rumah, merapikan peralatan-peralatan di dapur sambil belajar tentunya, ya. Kalau umpama belajar di dapur, kamu menghitung berapa jumlah sendok, berapa jumlah piring, kemudian membandingkan mana yang lebih banyak. Bisa juga belajar bagaimana bentuk dari benda-benda itu. Kemudian tentu saja kalau di rumah kita bisa melihat mana benda hidup, mana benda mati yang ada di sekitar kita. Kemudian juga anak-anak ibu harus rajin makan makanan yang sehat dan bergizi, karena lauk pauk seperti ayam, telur, daging, kemudian juga ikan, makanlah tahu dan tempe. Yang malas makan sayur dan buah, sekarang harus mau makan sayur dan buah. Makanlah sayur dan buah, minumlah susu,
kemudian juga anak-anak ibu harus cukup untuk beristirahat. Nah, ibu rasa pembelajaran yang cukup sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Mudah-mudahan anak ibu mengerti, paham dengan materi pembelajaran ibu hari ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah semangat, tetaplah ceria untuk menuntut ilmu bersama-sama agar anak-anak ibu juga semakin pintar dan semakin hebat. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya.